Kasian kasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi sistem operasi dan sejarah sistem operasi. Fungsi sistem operasi dibagi 3 bagian, yaitu 1 sebagai pengatur penggunaan perangkat keras oleh sebagai program, aplikasi, serta para user. 2 sebagai pengawas penggunaan perangkat keras, program, aplikasi, dan user, resource allocator. 3 sebagai pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan, error, dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran sistem operasi komputer. Sasaran yang harus dicapai oleh suatu sistem operasi yang baik adalah sasaran yang pertama, kenyamanan pengguna. Sistem operasi harus membuat pengguna nyaman. Menggunakan pengguna komputer harus bisa melakukan tugasnya tanpa terganggu oleh hal lain. Misalnya, maka sistem operasi yang baik akan memudahkan pengguna mencari draft, dokumen, dan di file Explorer. Pengguna hal tanpa gangguan seperti hang atau perlambatan komputer. Sasaran sistem operasi komputer yang kedua adalah efisiensi penggunaan sistem operasi harus bisa memanfaatkan kemampuan perangkat lunak dan perangkat keras komputer dengan sebaik-baiknya. Contohnya, bila suatu komputer memiliki monitor dengan kemampuan resolusi tampilan maksimal 1920 dikali 1280 pixel, maka sistem operasi yang harus mampu menampilkan tampilan hingga resolusi ini tidak terbatas hanya pada resolusi rendah di bawahnya seperti resolusi 1024 kali 700 pixel. Contoh lain adalah sistem harus bisa memaksimalkan besar memori utama pada komputer. Beberapa komputer saat ini sudah memiliki RAM dengan besar 4 GB ke atas, sehingga diperlukan sistem operasi dengan arsitektur 64 bit. Karena sistem operasi 32 bit hanya mampu membaca hingga 32 GB saja. Dan yang ketiga, kemampuan berkembang. Sistem operasi harus mampu berkembang dengan memiliki kemampuan penambahan fitur baru dan sistem operasi itu atau penambahan perangkat lunak dan perangkat keras di komputer. Contohnya adalah pemasangan printer baru di komputer, sistem operasi yang terhubung dengan komputer, dan mencari serta menginstal drive yang diperlukan printer agar berjalan. Contoh lainnya adalah bila ada serangan virus atau malware lainnya, maka sistem operasi yang harus mampu mendownload update terbaru dan menginstalnya sehingga berlindung dari virus itu. Sejarah sistem operasi dibagi ke dalam 4 generasi, yaitu yang pertama sistem operasi generasi pertama tahun 1945 dan 1955. Sistem operasi generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputer elektronik sebagai pengganti sistem komputer menarik. Yang kedua, sistem operasi generasi 2 tahun 1955 dan 1965. Sistem operasi generasi kedua memperkenalkan BPS, Back Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Yang ketiga, sistem operasi generasi ketiga tahun 1965 dan 1960. Pada generasi itu, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak
pemakai sekaligus di mana pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Yang keempat, sistem operasi generasi. Tahun 1980-an, pasca 1980-an, dewasa itu sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer di mana user menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain. Kesimpulan, sistem operasi secara umum adalah suatu perangkat yang mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan kesekumpulan layanan ke pengguna sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan pengguna serta bermanfaat sumber daya sistem komputer.